saking seriusnya membangun Persita ini, sampai abang mengundang seorang tokoh yang kita kenal di sepak bola internasional, Walter Zenga. Apa kira-kira abang harapkan dari tokoh ini? Banyak diskusi yang kita bahas pada saat di Dubai, termasuk dengan Ruli juga. Akhirnya Zenga memutuskan, saya ke Tangerang deh, dia bilang. Saya pengen lihat, kita undang dia ke Tangerang. Kemudian di bulan Maret dia hadir dengan Abel Safir waktu itu. Ini memang bukan pekerjaan 1-2 malam, tapi pekerjaan panjang ke depan. Yang dimana dalam diskusi tersebut akhirnya Zenga memutuskan, oke, saya masuk ke Persita sebagai advisor. Saya bilang, no, jangan advisor, tapi you sebagai vice president. Kembali bertemu dengan saya Hassani Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Kali ini saya mengundang sangat spesial seseorang yang saya kenal, apa ya, kalau dibilang pejabat ya, tapi beliau juga adalah yang sangat berarti buat sepak bola Indonesia, khususnya di Kabupaten Tangerang. Sebelum saya sapa beliau, mungkin Anda udah kenal, saya mesti sapa dulu partner saya, Zizi. Halo Zizi, apa kabar? Kabar baik, Hassani. Gimana setelah tahun baru? Masih begini-begini aja, Hassani. Belum berubah ya? Belum berubah, Hassani. Oke, mudah-mudahan timnas kita menang ya Zizi ya. Amin, Hassani. Baik, tamu saya kali ini, yaitu saya masih menyebut Pak Bupati, Bang Zaki Iskandar. Apa kabar? Baik, Hassani. Saya nggak mau abang ini jangan jadi kayak pejabat lah ya, kita ngobrol ya. Bupati udah pensiun di bulan September, jadi tenang aja. Bang, saya udah lama mengamati abang. Ya. Kalau abang lupa mungkin. Ini saya cerita dulu sebelum saya bertanya. Ya. Pada suatu hari, masih COVID, ada sebuah pertandingan, hanya boleh nonton orang-orang tertentu kena COVID. Ya. Kalau nggak salah waktu itu Persita lawan Persib Bandung. Ya. Di Cikarang. Ya. Saya kenal abang. Abang ngobrol sama yang sekarang Ketua Umum PSSI, Ya. Pak Erick Thohir. Tapi waktu Pak Erick ngajak nonton duduk bareng, abang nggak mau duduk di situ. Abang pindah ke tribun. Ya. Buat saya itu sesuatu, bang. Begitu low profile-nya, abang. Padahal abang seseorang gitu. Ini membuat saya sangat simpati. Ya. Lalu saya melihat sepak terjang abang, khususnya di sepak bola, luar biasa, bang. Alhamdulillah. Bang, boleh abang ceritakan dikit lah. Ya. Dari abang memulai di Persita, lalu abang membangun Persita itu menjadi sebuah tim yang cukup diseganin hari ini. Persita itu memang punya sejarah panjang, mewakili masyarakat Tangerang, di mana awalnya memang hanya ada satu daerah dulu pemerintahan, yaitu Kabupaten Tangerang. Jadi dari sanalah Persita ini sudah lahir dan kemudian menjadi ikonnya Tangerang untuk dunia sepak bola. Walaupun kemudian dalam perjalanannya ada Persikota, kemudian ada klub-klub lain juga. Nah, di tahun awal 2000-an saya mulai terlibat aktif di dalam klub Persita ini. Sampai kemudian di tahun 2008 itu saya dipercaya menjadi, waktu itu belum ada presiden klub, tapi kita bilang pembina lah ya. Bukan manajer tapi pembina klubnya lah. Nah, 2008 kemudian kita mulai di 2009 Persita itu sudah tidak lagi menggunakan APBD. Oke. Dan sudah mulai mentransformasikan dirinya menjadi klub profesional yang awalnya kita buat dari struktur kelembagaannya terlebih dahulu. Ada perusahaan di sana dan lain sebagainya. Dan tidak lagi mendapatkan suntikan dana langsung dari APBD. Jadi dari APBD sudah tidak ada di sana. Nah, mulai kita bangun secara profesional, kemudian ya kita tahu ada beberapa tantangan waktu itu, termasuk penggunaan Stadion Benteng yang masih berada di wilayah Kota Tangerang. Oke. Dulu itu kan pusat pemerintahan kabupaten yang keluar dari kota, jadi
banyak aset-aset kabupaten, termasuk salah satunya adalah Stadion Benteng yang masih di dalam kota Tangerang. Nah, akhirnya kami memilih Persita itu untuk bermain dulu di Liga 2, walaupun on-off juga waktu itu. Naik lagi ke Liga Premier atau Liga 1, kemudian turun lagi. Sampai kemudian kita punya stadion sendiri. Di tahun 2013, kita mulai program pembangunan sport center. Itu pun secara bertahap sport center ini dibangun sampai kemudian bisa kita pergunakan di tahun 2016 dan di awal tahun 2017. Persiapan juga untuk Pekan Olahraga Provinsi Banten waktu itu, di mana Kabupaten Tangerang menjadi tuan rumah. Nah, dengan siapnya infrastruktur stadion ini, kita kembali dorong support Persita untuk kemudian masuk ke Liga 1. Alhamdulillah. Cuma sayangnya begitu masuk Liga 1, COVID keluar. Iya, 2019. Nah, di sana sendiri sudah banyak perubahan-perubahan, termasuk perencanaan dari pemerintah Kabupaten Tangerang. Kita tidak mungkin, karena anggaran kami terbatas, dan bobot pembangunan infrastruktur maupun kesehatan dan pendidikan itu lebih banyak. Maka dari itu pembangunan sport centernya kita bangun secara bertahap. Dan hanya menghabiskan, kalau bisa di riset, kita hanya menghabiskan kurang lebih hampir 280 miliar aja. Itu udah dapat stadion dengan running track sintetis standar. Kapasitas berapa itu, Bang? Kapasitas kurang lebih 20.000 penonton. Kalau pakai single seat nanti mungkin sekitar 17 ribuan. Kemudian ada indoor GOR dengan kapasitas tempat duduk kurang lebih sekitar 1.500. Ya, multifunction. Kemudian ada lapangan softball dan wall climbing untuk. Nah, dengan anggaran yang sangat terbatas itu, kami sudah merencanakan nantinya ke depan secara kontrak kita akan kerjasamakan sport center ini dengan perusahaannya pemilik Persita, dengan konsep pengelolaan jangka panjang plus investasi dari mereka. Jadi dengan begitu infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah tidak lagi membebani APBD untuk biaya perawatan dan pemeliharaannya. Bahkan setiap tahun APBD kita itu justru dapat PAD, dapat pendapatan daerah dari uang sewa tersebut. Nah, inilah yang kemudian menjadi langkah awal Persita mengelola kawasan sport center ini secara profesional bekerja sama dengan pemerintah daerah. Bang Zaki, ini cukup menarik. Kan ya kita kalau melihat kondisi membangun sebuah infrastruktur seperti stadion kan perlu dana yang besar. Ya. Mungkin klub belum mampu untuk membangun. Ya. Maka di dunia juga hampir begitu, bekerja sama dengan kota atau pemerintah kota, negara bagian lah. Negara bagian, ya. Nah, yang menjadi masalah kalau saya lihat selama ini di Indonesia, setelah dibangun, beban pemeliharaan itu kembali ke APBD. Nah, itu dia. Itu kan menjadi negatif lah sifatnya. Persis. Tapi dari yang Abang tadi coba bicarakan, ini kan sesuatu pemikiran yang luar biasa. Artinya dibangun dengan harapan itu kan investasi. Yes. And then return kan nggak semalam. Betul. Return itu kan butuh waktu. Persis. Nah, dengan Abang memberikan pembangunan itu, satu, penyerapan tenaga kerja terjadi. Perputaran ekonomi di sekitar itu terjadi. Apa yang dibangun sendiri kan kembali. Iya kan? Dalam jangka waktu lama. Walaupun dalam jangka waktu lama. Itu namanya investasi. Investasi itu nggak semalam. Betul. Ya, kalau semalam lotre namanya. Ya kan Bang? Betul. Itu luar biasa Bang. Kalau contoh-contoh seperti ini bisa dilakukan di setiap provinsi atau kabupaten, maka kan masalah kita selesai Bang. Mudah-mudahan masalah daerah-daerah yang sekarang punya infrastruktur olahraga yang sebetulnya dibangun dengan APBD yang sangat luar biasa, itu paling tidak ada opsi dan solusi dalam rangka pemeliharaan dan juga pemanfaatan secara profesional. Ya, artinya kan gini, dengan ada transaksi, kan daerah kan dapat pajak. Betul. Nah, makin banyak kegiatan kan daerah mendapat. Benar. Itu di luar perjanjian yang
direct. Ya, Ya indirectnya kan banyak terjadi. betul. Bang, luar biasa, saya angkat kabel dari pemikiran abang. Ternyata ada pemikiran seperti ini. Bang, lanjut bang. Tapi kalau bisa ke level yang lebih besar, tinggi dikit nih. Siap. Saya lihat di Tangerang, abang sudah boleh katakan sukses lah. Alhamdulillah. Abang meninggalkan 2 periode, kalau bisa 3 periode mungkin dipilih lagi. Tapi ya itulah Ya, kondisi konstitusi kita Ya. yang nggak bisa kita rubah. Tapi abang telah memberikan sesuatu kepada warga Tangerang, ya. khususnya kepada sepak bola. Saya kepingin tahu nih, sebelum nanti partner saya Gigi coba menggambarkan abang dari sisi pandangan dia. Oke. Bagaimana pandangan abang melihat sepak bola secara nasional? Ya, Abang nggak usah bahas klub lah, nggak fair juga. ya. Tapi abang lihat timnas lah, impact dari industri kita. Ya, jadi mesti ada roadmap pembangunan industri sepak bola Indonesia. Nah, roadmap ini nanti yang akan menjadi buku panduan setiap asosiasi kabupaten kota dan asosiasi provinsi PSSI. Di mana di roadmap ini bukan cuma sekedar program-program pembinaan, tapi juga bagaimana dengan infrastruktur, suprastrukturnya, kemudian SDM dan lain sebagainya. Nah, buku besar inilah yang kemudian nanti menjadi panduan bagi seluruh asosiasi kota, kabupaten, dan provinsi se-Indonesia. Dan kita mesti disiplin. Ketika roadmap ini sudah kita sepakati semua dengan masyarakat sepak bola Indonesia, itu kita mesti disiplin mengikuti aturan yang ada di roadmap itu. Betul, aturan bisa direvisi dan lain sebagainya, tapi paling tidak revisi itu untuk penyempurnaan, bukan revisi untuk setback lagi ke belakang. Melegalisasi atau membuka lagi peluang-peluang, ya macam-macam lagi nanti. Nah, hal ini yang harus kita semua, para masyarakat sepak bola Indonesia harus duduk bersama menyepakati roadmap besar pembangunan sepak bola Indonesia. Bang, Ya, ide abang ini, kok kita baru bertemu sekarang ya? Kalau dulu pandang-pandangan aja, belum pernah duduk secara intens. Saya sewaktu Esko di periode sebelumnya, itu ditunjuk sebagai tim ad hoc untuk Impres nomor 3 2019. ya, Pemikiran seperti abang pikir tadi, roadmap itu jadi begini, waktu saya ditunjuk, itu sudah ada proposal ya, tentang Impres tadi. Tapi setelah saya baca proposal itu, sangat saya sayangkan harus saya pinggirkan. oke, Sangat tidak, buat saya ini bukan menyelesaikan sepak bola. Hanya memikirkan pembangunan infrastruktur, stadion, bla 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 bla. Semua orang juga bisa mikir gitu. Ya. Saya menemukan, hasilnya kita buat tim kecil, kita menemukan 2 fundamental kenapa sepak bola kita stagnan. ya, Satu, masalah grassroots. ya, Ya. betul. Itu yang tadi abang ceritakan, roadmap tadi, yang kita berikan kepada ASKAP atau ASFOF. Yes. Mereka sebenarnya frontliner-nya, Betul. bukan di pusat. Ya, Pusat decision. ya, Nah, akhirnya kita survei. Benchmark-nya mana? Kita menemukan Jerman. ya, Waktu itu kita survei Belgia sama Jerman, Belanda. Ya. Akhirnya kita menemukan lebih cocok punya Jerman. Namanya School of Excellence. ya, Maka kita buat satu proposal, setiap provinsi minimum punya satu School of Excellence ya, untuk menampung SSB yang ada di sekitar itu. betul. SSB ini kan banyak bang. Ya, Kalau nggak salah saya ada 3.000 di seluruh Indonesia. Indonesia. Nah, ini nanti yang menyuplai. Nah, di School of Excellence inilah yang pemikiran-pemikiran seperti abang tadi, infrastrukturnya udah standar FIFA, Ya, ada sport science-nya, ya, public speaking-nya juga kita ajarin, marketing. Jadi dia keluar dari situ menjadi somebody. ya, Sebelum dia naik ke namanya akademi. ya, Ternyata yang kami pikirin ini, abang telah melakukan. Iya kan? yes, Nah, tinggalkan provinsi lain ini memikirkan bagaimana ya,
polanya nggak harus sama. Ya, Nanti waktu itu kita pikir yang mendidik di SSB tadi Ya. kita kirim ke luar negeri supaya ada standarisasi. betul. Karena standarisasi ini yang hari ini nggak ada. Ya. Akhirnya masing-masing Nah, dengan cara berjalan sendiri, sendiri dengan konsep masing-masing. masing-masing. Akhirnya begitu pemain itu datang ke timnas, pelatih timnasnya pusing. Ya, Karena banyak sekali basic skillnya yang menurut mereka nggak standar. betul. Bang Zaki, sebelum menerus ke Abang, nanti kita kulik lagi banyak hal yang kayaknya perlu 2 jam ini. Zizi, bagaimana pandangan Zizi dengan tokoh yang satu ini? Ya, Hasani. Ahmed Zaki Iskandar telah membangun 29 stadion mini di setiap kecamatan dan menjaring atlet muda potensial dengan menyelenggarakan kompetisi Tangerang Junior League. Selain itu, merekrut legenda Inter Milan Walter Zenga untuk membangun Persita Tangerang, membuat klub basket Tangerang Hawks, serta menjadikan lokasi penyelenggaraan turnamen Livoli 2023 di Gor Indoor Stadium Kelapa II Hasani. Bang Zaki, Yes. tadi kita kembali lagi ke Persita Tangerang. Ya. Saya melihat konsep Abang tentang Persita ini telah menuju ke sebuah unit industri. Ya. Tidak mudah, karena apa yang Abang coba berikan kepada Persita ini menjadi barang langka Ya. di Indonesia. Saya menyebutkan langka, padahal industrinya menjadi satu tujuan. Yes. Nah, cuma banyak sekali saya lihat hambatan yang masih terjadi. Nah, sampai Abang saking seriusnya membangun Persita ini, sampai Abang mengundang seorang tokoh yang kita kenal di sepak bola internasional, Walter Zenga. Apa kira-kira Abang harapkan dari tokoh ini? Oke, jadi di 2022 awal Februari, sebetulnya 2018 apa ya, sebelum ada COVID dan lain sebagainya, kita pernah menerima kunjungan Walter Zenga waktu itu Oke. ke Kabupaten Tangerang juga, sempat bicara banyak, ngobrol, makan. Dia lihat salah satu SSB yang ada di Kabupaten Tangerang. Setelah itu kami tukeran nomor telepon dan lain sebagainya, dan kita masih menjalin hubungan. Nah, Oke. di tahun 2022 awal itu kebetulan saya ada tugas untuk ke Dubai, Oke. menyaksikan tanda tangan dari BUMD Kabupaten Tangerang dengan salah satu perusahaan Dubai dalam rangka membangun pabrik pengolahan minyak jelantah di Kabupaten Tangerang nanti. Karena kunjungannya ke Dubai dan kebetulan Zenga tinggal di Dubai, ketemulah kami ya, sebagai ya kawan lama terus masih ini. Banyak diskusi yang kita bahas pada saat di Dubai, termasuk dengan Ruli juga. Akhirnya Zenga memutuskan saya ke Tangerang deh, dia bilang. Saya pengen lihat, kita undang dia ke Tangerang. Kemudian di bulan Maret dia hadir dengan Abel Safir waktu itu. Dan kita banyak mendiskusikan mengenai pembangunan klub sepak bola profesional ala Eropa. Ya. Ini memang bukan pekerjaan 1-2 malam, tapi pekerjaan panjang ke depan. Yang dimana dalam diskusi tersebut akhirnya Zenga memutuskan, oke, saya masuk ke Persita sebagai advisor. Saya bilang, no, jangan advisor, tapi you sebagai vice president. Kenapa? Karena target kita ke depan itu Persita harus menjadi klub sepak bola profesional yang kemudian juga punya channel di dunia internasional sepak bola. Global. Nah, akhirnya kita bicara, ketemulah satu skema di mana Zenga ini akan menjadi representatif Persita baik di FIFA maupun di Eropa ataupun di Middle East, ya, yang juga berkewajiban untuk mencari partner Persita nanti, baik dengan klub maupun dengan para investor di dunia internasional. Nah, memang ketika kita menandatangani kerjasama, posisi di struktur organisasi Persita itu belum ada posnya untuk vice president. Jadi ketika kita mengajukan kitas dan lain sebagainya, Zenga terpaksa kita taruh sementara dulu sebagai direktur teknik. Itulah, dia datang ke sini, dia mengamati seluruh A sampai Z-nya dunia sepak bola Indonesia, termasuk kejadian Kanjuruhan, dia sangat concern sekali. Akhirnya dalam kurun waktu 7 bulan kemarin itu,
banyak konsep yang sudah kita buat, yang kemudian nanti tahun ini 2024 Zenga nih banyak tugasnya justru di luar. Pertama, kami Persita sudah punya lahan kurang lebih hampir 40 hektar yang kita siapkan nanti di sana. Daerah mana nih, Pak? Di daerah Legok, Kabupaten Legok. Tangerang. Okay. Dekat dengan jalan tol baru nanti. Oke. Yang dari BSD. Juga dekat dengan stasiun kereta nanti ada di sana. Nah, lahan 40 hektar ini sedang kita konsepkan dengan Zenga, yaitu sports kompleks. Jadi bukan cuma stadion, tapi ada gor, ada macam-macam nanti di dalamnya, termasuk hotel bintang 4 dan bintang 3. Juga ada nanti konsep berikutnya investasi untuk apapun nanti bentuk investasi di lahan tersebut, ini yang menjadi daya tarik bagi para investor di luar. Nah, karena yang namanya Zaki Iskandar kan nggak dikenal di luar, orang lebih kenal Walter Zenga kan. Walter Zenga lah nanti yang mempresentasikan Persita untuk perusahaan-perusahaan internasional tersebut. Jadi kalau Walter Zenga yang presentasi kan orang masih mau dengerin. Kalau Zaki Iskandar atau lagi Ruli gitu, ini siapa? Ini paling tidak smart, Bang. Hah? Smart. Alhamdulillah ada beberapa perusahaan yang sudah di-approach oleh Zenga, yang kemudian insya Allah tadinya Maret ini mereka mau kunjungan. Tapi karena Maret ini Stadion Persita sedang dalam masa renovasi berat, yang dari program Kementerian PUPR, pemerintah. Kemudian kita pending nanti ke bulan Agustus atau September tahun ini. Kunjungan beberapa perusahaan internasional yang memiliki klub sepak bola yang sudah di-approach oleh Zenga. Nah, jadi mudah-mudahan luar biasa ada sesuatu yang baru. Jadi lahan yang 40 hektar yang akan kita kembangkan inilah yang kita tawarkan kepada para calon partner kita dari luar. Ya, mereka bisa konsepnya bukan cuma sekedar sport kompleks, tapi mungkin mereka mau bangun kawasan industri atau mau bangun entertainment kompleks seperti theme park dan lain sebagainya. Itu konsep yang kita siapkan untuk mereka berinvestasi di sini. Plus satu lagi ada keuntungan kita juga dengan bekerja sama dengan klub-klub internasional dunia. Persitanya otomatis akan menjadi terbangun dengan sendirinya. Hanya memang ada beberapa banyak sekali masukan Zenga terkait dengan pengelolaan klub secara profesional. Kita tidak bisa lagi dalam tanda kutip membakar uang di klub ini. Nah, inilah yang konsep-konsep inilah sekarang yang sudah ada blueprint-nya untuk Persita. Kemudian nanti dalam tahapan-tahapan berikutnya kita akan laksanakan sesuai dengan target-target kita setiap tahunnya. Insya Allah 2028 Persita punya sport kompleks sendiri. Bang, setuju Bang. Iya. Jadi gini, ini cocok dengan program yang saya buat. Iya. Saya butuh narasumber yang pemikirannya seperti ini. Iya. Ada satu yang menarik kenapa saya undang Abang. Tapi ini berkembangnya luar biasa. Yaitu belum ada di Indonesia. Mungkin pernah dulu kita lakukan, tapi itu nggak begitu sukses. Yang namanya di luar negeri, naming right, itu bagian dari industri. Ya. Di kita belum terjadi. Apa yang Abang bangun dari sisi Abang sebagai pejabat, itu kan harus ada politik will. Ya. Karena kalau tanpa itu juga susah kita pihak swasta bergerak. Ya. Tapi pemikiran tadi Abang, oke, kita sebagai pemilik daerah, bagaimana memikirkan untuk daerah itu mendapat sesuatu. Yes. Artinya investasi. Ya. Tidak harus mengundang selalu investor. Ya. Dengan Abang bangun stadion atau yang namanya sport center, Ya. lalu Abang serahkan kepada pihak ketiga dengan perjanjian yang win-win. Yes. Kan tadi kita bahas di awal. Ya. Lalu yang menarik buat saya, tiba-tiba komplek itu bukan lagi namanya nama pahlawan, tapi menjadi sebuah nama yang namanya Indomil. Yes. Kalau di luar negeri, kita tahu seperti misalnya kayak di LA dari Staples sekarang jadi Crypto. Ya. Dari semua stadion, cuma satu stadion yang di Amerika tidak pakai nama sponsor, Madison Square Garden. Only Madison Square. Karena dia menjaga ruhnya, merasa Mecca of Sport. Ya.
oke lah itu orang kaya punya. Tapi hampir semua stadion naming right. Ya. Abang telah memulai. Di Ini Tangerang. 2 kali saya angkat tangan kepada abang. Luar biasa. Nah, ini cerita. Abang, Ya. ini ada satu. Saya tadi menemukan dalam riset saya waktu ditunjukkan tim ad hoc. Tadi saya cerita awal kan masalah tentang apa istilah grassroots. Ya. Industrinya, Bang. Kalau menurut pengamatan kami, sepak bola itu bukan sekedar menjual sponsor dengan menjual tiket, Ya. tapi ada beyondnya. Ya. Oke, jadi beyondnya Ya. hari ini kita lihat, saya belajar gini, Bang. Waktu Inggris memulai dengan Liga Premier League, Ya. Jepang itu berbeda waktu dia bangun J-League. Ya. J-League dibangun karena di Indonesia, di Jepang banyak brand. Ya. Jadi sponsor gampang masuk. Ya. Inggris tidak sekuat Jepang. Maka yang dia bangun adalah sistem market, Ya. yaitu IPO. Dan itu di luar negeri sesuatu hal yang mudah terjadi. Abang kan arahnya bisa ke sana, Betul. IPO. Saya mau Ya. cerita itu juga. Nah, hasil penelitian kami, Ya. salah satu industrinya nggak jalan, maka investasi nggak masuk di sepak bola kita. Regulasi dari pemerintah Ya. itu tidak membantu. Ya. Betul. Yaitu salah satunya izin keramaian. Ya. Saya waktu itu mengusulkan menjadi izin industri. Oke. Dengan izin industri, apa yang abang pikirin untuk menarik investor dan menjadi ini sebuah investasi besar, itu insya Allah akan jalan. Karena apa? Ada kepastian. Ya. Investor akan masuk kalau ada kepastian secara hukum. Betul. Nah, tolong nanti kita sama-sama berkampanye supaya ada perubahan. Karena waktu itu saya berpikir dari impres ini saya ajukan supaya ada perubahan keluar ke pres Ya. untuk membantu izin keramaian tadi menjadi izin industri. Karena apa? Pihak keamanan menuruti undang-undang. Ya. Undang-undang yang kita rubah. Ya. Saya mengharapkan abang ini satu hari duduk di sebuah posisi yang bisa merubah juga undang-undang, Bang. Siap, siap. Sekarang kan saya lihat abang ada warna kuning itu gitu dia. kan. Saya mengharap abang duduk di situ Ya. dan membantu sepak bola, Bang. Ya. Karena kita-kita ini yang berpikiran apa ya, future Ke depan itu tidak mau melihat sepak bola kita begini-gini aja. Persis. Ya, kita masih berbicara tentang si A, si B, si C, udah perlu lagi. Kita sudah berbicara this industry. Ya. Kalau industri, maka hukumnya kesejahteraan itu akan ada. Ya. Kalau kesejahteraan tidak ada, masalah hidup kita kan tinggal mencari ke atas saja berdoa. Iya. Kan? Iya, Bang ya? Betul. Setuju ya, Bang ya? Setuju. Jadi saya mengharap tokoh seperti Bang Zaki ini tidak sekedar mengurus bola, tapi beliau juga harus ada di wilayah lain supaya ada support untuk membangun olahraga. Bang, saya nggak mau melulu ke sepak bola. Ya. Abang juga ini kan penggemar basket. Ya. Klub favoritnya mana, Bang? Kalau untuk di NBA sudah pasti. Apa Kalau yang barat LA itu dari kecil tuh. Itu sudah bertentangan dengan saya, Bang. Oh gitu. Basket di kita kan juga sebuah, setelah bola saya lihat perkembangannya lumayan bagus. Malah banyak saya lihat pemain kita dulu di Satria Muda juga ada pemain Tangerang, Bang. Ya. Faisal Ahmad. Ya. Dia kan anak Tangerang itu. Betul. Jadi saya juga baru tahu kalau abang itu ketua perbasinya Banten. Banten ya. Abang melihat olahraga ini secara keseluruhan itu bagaimana ke depannya? Kita punya potensi yang sangat besar sekali di industri olahraga. Ya. Bukan cuma bola, basket, bahkan volley. Nah kemarin di volley itu sengaja kita approach untuk bikin di indoor sport. Sekarang indoor sport ini lagi direnovasi juga untuk melengkapi standar baik penyelenggaraan di volley maupun IBL nanti. Ya. Insya Allah minggu kedua atau minggu ketiga Januari ini udah selesai semua. Jadi Tangerang Hawks udah punya
kandang sendiri. Sudah. Nah, bukan cuma Tangerang Hawks saja, saya berpikiran juga 1-2 tahun ini kita akan memiliki klub bola voli profesional. Gini, tujuannya membangun atau membuat klub-klub profesional di industri olahraga untuk juga memberikan jalur kepada atlet-atlet lokal ya yang potensial menjadi berkembang, dan orang tua itu melihat ada tujuannya anak-anak mereka dibina di dunia olahraga. Ya. Kedepan itu tadi, kalau kita bisa mengelola semua secara profesional, akan timbul prosperity, kesejahteraan. Betul. Bukan saja untuk individu, tapi secara keseluruhan pemain, pelatih, tim official dan lain sebagainya itu akan bergerak, bisnisnya akan bergerak. Nah, saya lihat di basket itu entertainment-nya jauh lebih besar daripada di bola ataupun di volley. Ini yang mau kita bawa vibe-nya, atmosfernya ke dalam bola dan juga ke bola volley. Apalagi sekarang volley ada Megawati yang jadi ikon kita di Korea kan. Susah saya itu. saya jadi nontonin dia terus. Jadi luar biasa. Nah, ini terbangun sebetulnya karena saya dari kecil memang dibiasakan oleh orang tua untuk ikut dan masuk ke dunia olahraga. Jadi dari kecil itu saya dikirim les berenang, bulu tangkis, bahkan juga pernah ikut klub voli JVC waktu itu. Kemudian basket main, setelah main basket main softball, kemudian hampir semua cabang olahraga saya pernah main. Jadi saya melihat bahwa dengan olahraga anak-anak kita ini jauh lebih produktif dan mentalnya terbangun dengan baik. Nah, bagaimana kemudian ke depan mimpi saya atlet-atlet kita ini bisa menjadi atlet profesional yang punya tadi level kesejahteraan yang kemudian bisa membangun semua image terhadap olahraga Indonesia. Setuju Bang, karena gini, atlet ini kan durasinya nggak panjang. Nggak panjang kalau di kita. Ya, jadi kalau di ada luar ceritanya lagi tuh, kenapa ya atlet kita nggak panjang? Itu dalam lagi tuh nanti. Silakan lanjutin. kalau di luar mungkin bisa kita bilang kan sekitar 20-15 tahun. Iya. Durasinya. Iya. Di kita kan kalau dia nggak bisa jaga dirinya, itu lebih short lah. Bisa. Ya. Kalau mencapai 10 udah luar biasa. Ya. Tapi memang tadi, kalau dari awal tadi, apa istilahnya, di contoh school excellence lah, kita telah memberikan dia hal-hal yang positif dan membangun, itu kan waktu dia besar kan, durasi dia akan lebih panjang. Lebih panjang. Karena dia sudah sadar, Ya. paling tidak komplain seperti kemarin lah. Ya. Ada yang lagi training makan mie instan gitu ya kan. Padahal kan itu kalau hanya sekedar iseng kan boleh-boleh saja. Boleh, tapi asal jangan Terus jadi terusan makanan kan. utama. Iya. Sampai ada juga saya dengar si Sandy Walsh mengingatkan pemain itu jangan banyak makan coklat. Iya. Kamu harus banyak makan. Hal-hal seperti ini kan Iya. kenapa berbeda? Karena mereka kan dari awal sudah diberikan Pemahaman terhadap gizi. yang benar. Kalau di nutrisi kita yang itu benar. seakan-akan itu diremehkan. Iya. Kalau main bola ya udah main bola aja. Dia nggak pikir beyondnya itu nggak gitu. Betul. Bang Zaki, sebelum kita berlanjut, Ya. mungkin sahabat saya Zizi ini punya sesuatu untuk diobrolin lagi. Apa Zizi kira-kira tentang Bang Zaki ini? Ya Harsadi, ada tambahan informasi tentang Ahmed Zaki. Saat kepemimpinannya sebagai Bupati Tangerang pada tingkat Provinsi Banten dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-6 Banten, Kabupaten Tangerang memperoleh posisi kedua dengan total 485 medali, yakni 167 emas, 150 perak, dan 168 perunggu dari 47 cabang olahraga yang dipertandingkan. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang sangat berkomitmen dalam pembinaan dan pelatihan atlet-atletnya Harsadi. Sementara itu pada ajang Pekan Paralimpik Provinsi ke-4 Banten, kontingen Kabupaten Tangerang berhasil mempertahankan predikat juara umum. Kabupaten Tangerang meraih posisi pertama dari 8 kota kabupaten yang bertanding dengan perolehan 88 medali, di antaranya 48 emas, 33 perak, dan 7 perunggu Harsadi. Luar biasa. Luar biasa prestasinya Bang. Kalau di Tangerang Kabupaten olahraga itu
saya ingin bangun dari masyarakat. Oke. Jadi menjadi bagian dari pola hidup masyarakat. Maka dari itu sarana prasarana olahraga kita bukan cuma sepak bola, tapi hampir cabang-cabang yang memang digemari oleh masyarakat itu kita persiapkan. Jadi selain 29 lapangan stadion sepak bola mini, kita juga ada hampir 12 gor mini kecamatan. Yang nanti juga akan kita bangun di seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang. Roadmap-nya seperti itu. Gor mini ini kan bisa multi cabang ya. Bulu tangkis di sana, tenis meja, Volley. kemudian cabang olahraga bela diri, itu kan banyak juga tuh. Padepokan pencaksilat kita punya, padepokan taekwondo, karate dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya olahraga sepak bola ataupun bola voli dan basket aja. Seluruh cabang kita menginginkan bergerak bersama-sama membangun generasi muda Kabupaten Tangerang yang gemar berolahraga. Dan mereka punya tujuan nanti untuk masuk ke dunia profesional, bahwa kita juga menjelaskan kepada orang tua murid anak-anak kita ini, olahraga itu bisa menjadi jalan hidup anak-anak kita. Bang Zaki, Ya. sepertinya abang udah cukup di Tangerang. Siap. Apa yang abang bangun sekarang itu sudah menjadi catatan sejarah. Ya. Itu sesuatu bagi generasi berikutnya tidak akan pernah melupakan yang namanya Zaki Iskandar. Abang sekarang dibutuhkan ke tempat yang berbeda. Oke. Saya pikir dengan abang saya lihat, ini bicara di luar sepak bola ya, karena abang kan lahirnya juga dari seorang politisi. Ya. Kan pasti cita-cita abang tetap sebareng lah. Ya. Olahraga berhasil, ya apa yang abang bangun, tapi secara profil abang kan juga harus tetap seiring gitu. Ya. Dengan saya lihat abang mencalonkan menjadi anggota DPR pusat mewakili DKI, Ya. kan DKI juga butuh seorang pimpinan kan bang. Ya. Kalau ada apa yang telah abang berikan kepada Tangerang dan abang bisa lanjutkan di DKI, ini kan menjadi sebuah contoh nasional yang bisa dilihat secara internasional. Lalu ada beberapa daerah bisa melihat ini istilahnya benchmark. Ya. Karena di kita, kalau ada sesuatu contoh yang bagus, itu gampang menyebarkan virusnya. Ya. Jadi saya pribadi, kebetulan warga Jakarta, saya akan beri suara kepada abang. Siap. Terima kasih banyak. Cuma satu bang, kalau sudah duduk di satu singgang sana yang enak, amanah tetap jalan bang. Harus. Sejauh ini abang adalah seorang yang profil menurut saya masuk kategori yang sangat saya respect, Terima kasih. low profile, tapi impact-nya luar biasa. Amin. Bang Zaki, saya ingin ngobrol lebih panjang, Ya. tapi kayaknya kita harus sambung di episode berikutnya. Ya. Karena banyak yang saya mau kulik ke abang. Betul. Karena saya belum bahas ini, saya nggak tahu kalau abang ternyata cun dengan saya kalau ngomong tentang industri olahraga. Ya. Mungkin kita cari waktu. Siap. Setelah saya rencana mau keluar sebentar, Ya. pulang Nanti nanti. kembali. Anytime buat Bang Hasani, saya siap. Itu aja. Terima kasih Bang Zaki. Baik, terima kasih. Pak Zizi, ini mumpung ketemu Bang Zaki susah loh. Ada yang mau ditanyain? Tidak ada Hasani. Terima kasih Hasani. Zizi, kan doa Zizi biasanya terkabul tuh. Saya berdoa Bang Zaki kalau bisa masuk jadi DKI 1. Menurut Zizi bagaimana? Ya Hasani, semoga mimpinya terkabul. Semoga Bapak Zaki menjadi anggota DPR RI. Oh, saya nggak mau anggota DPR aja. Mau lebih dari itu. Supaya saya nanti ngurus bolanya enak gitu. Ya. Bang Zaki, terima Siap. kasih. Terima kasih. Waktunya. Luar biasa. Rasanya saya nggak mau tutup dulu. Saya mau kulik lagi. Tapi oke lah, saya langgar peraturan dari produser. Saya mau tanya terakhir Bang. Ya. Abang melihat industri sepak bola Ya. yang hari ini, kalau menurut saya belum jalan, hanya beberapa klub yang telah coba membuat sepak bola ini menuju ke industri. Yang saya catat nih, ada Persib Bandung, Ya. ada Bali United, Ya. mungkin Persebaya atau Ya. Persija, dan Tangerang. Ya. Ini kan nggak cukup Bang. Ya. Kalau dari 18,
10 bisa masuk IPO, Ya, nggak mungkin 18 IPO, Bang. betul. Nggak bagus juga. Ya, Tapi 8 lagi itu penyumbang, ya, penyuplai. ya. Maka industrinya, ekonominya akan jalan. Pandangan Abang. Saya justru punya mimpinya lebih jauh lagi. Bukan cuma sekedar tadi 10. Kalau bisa lebih dari 10 klub yang memang nanti punya pondasi untuk klub profesional yang memang kita harapkan seperti di luar negeri. Yang mereka bisa secara mandiri hidup dan lain sebagainya, di mana kemudian bukan cuma sebagai suppliernya aja. Sebetulnya Persita juga pengennya seperti Ajax dan Arsenal, membangun pemain-pemain usia muda, kemudian kita memperluas lagi pengalaman mereka dengan klub-klub yang lebih besar. Kita juga pengennya seperti itu ya, karena melihat perkembangan saat ini, industri itu harus dibangun juga dengan perencanaan matang dan berbasis profit. Kalau nggak ada profit, repot. Makanya saya berharap bukan cuma 10, tapi kalau bisa lebih dari 10 klub yang nanti punya fondasi company yang sangat kuat dan kokoh secara finansial. Ini yang harapan saya. Indonesia punya potensi itu sangat besar sekali. Kita punya lebih penduduk dari 270 juta orang dan olahraga paling populer di Indonesia adalah sepak bola. Marketnya sudah ada. Market sudah ada, bagaimana kita membangun fondasi dari industri ini agar ke depan mudah-mudahan, walaupun tadi kalau kata Bang Hasan ini jalan di tempat, saya sih melihatnya ya selangkah demi selangkah kita akan maju. Tapi pakai tongkat ya? Ya, tinggal bagaimana kita mengakselerasi percepatan itu aja. Hanya memang satu lagi tadi, insan sepak bola di Indonesia ini harus disiplin dengan seluruh kesepakatan yang kita buat. Bang, satu pertanyaan. Ya. Penggemar timnas Abang. Ya. Bagaimana lihat peluang timnas di Piala Asia, Bang? Banyak orang meragukan, tapi saya sedikit yakin. Kalau saya yakin kok. Yakin, kita Bang. punya potensi. Kemarin itu kan ya uji coba dan banyak pemain yang baru pada kumpul ya. Hasil juga walaupun mengecewakan, tapi oke lah saya lihat ada sesuatu yang baru dari timnas kita nih. Ya, yang itu yang kita harapkan dari pemain-pemain naturalisasi tadi. Ya, ini cerita akan panjang lagi nih cerita. Tapi paling tidak gini, aura positif mereka ke dalam tim itu yang harus dibangun dan ditularkan kepada pemain kita yang ada di Indonesia. Dan saya berharap bukan saja naturalisasi yang kita bawa ke Indonesia, tapi juga banyak pemain-pemain Indonesia yang akhirnya nanti keluar. Bang Zaki, Ya. Di setiap program saya selalu mengingatkan, naturalisasi itu tidak dibolehkan oleh FIFA, kecuali orang itu sudah tinggal di negara tersebut 5 tahun berturut-turut, atau dia lahir di situ. Yang kita bawa hari ini adalah diaspora, anak-anak Indonesia yang kebetulan lahir di sana, dia bertukar warga negara. Secara hukum imigrasi kita sebut naturalisasi. Tapi dia bukan naturalisasi, bukan natural dari Indonesia. Natural, dia anak Indonesia. Saya pikir Abang paham itu. Cuma buat semua yang selalu mengatakan, oh pemain naturalisasi bisa menghambat anak-anak lokal, tidak, karena dia juga anak Indonesia. Saya ingin gimana ya, mau nyambung lagi? Durasinya terlalu panjang. Cerita naturalisasi itu ada cerita 2006 di Belanda loh. Lanjut Bang. Salah satunya Ivan Badim. Ivan Badim. Iya. Ya, itu kan sebenarnya dia anak Indonesia yang lahir di Belanda. Itu aja. Dan saya pada saat 2006 itu persiapan timnas untuk Asian Games Qatar 2006, kita bawa tim ini kan ke Belanda, tinggal di Drachten, dekat dengan Heerenveen lah. Nah,
Pada saat itulah keluarganya Irfan Bahdim, ayahnya, ibunya, kakaknya kalau nggak salah waktu itu berkunjung, bertemu, kemudian bagaimana peluang Irfan ikut masuk ke dalam TC itu. Saya pikir ya kita coba waktu itu, umur 16 atau 17 waktu itu. Dan masuk. berhasil. Dan ternyata berhasil. Dan sampai hari ini masih main. Iya. Nah hanya memang harus dibangun dari usia muda ini bahwa atlet-atlet itu mereka punya kehidupan yang berbeda. Mereka harus pola makannya diatur, gizinya diatur. Itu yang harus kita bangun dari usia muda. Saya selalu jelaskan, atau saya kalau bicara sama anak-anak muda nih, atlet-atlet Kabupaten Tangerang kemarin, saya bilang Cristiano Ronaldo itu nggak pernah minum soda, tidak makan garam berlebihan, merica apa segala macam, dan makanan-makanan proses. Dia benar-benar hidup sebagai atlet profesional, di mana periode masa emasnya mungkin bisa sampai 45 tahun dia. Nah ini yang kita harapkan, perubahan mindset daripada anak-anak kita ke depan. Ketika mereka memutuskan untuk menjadi atlet profesional, mereka harus hidup secara profesional sebagai atlet. Bang, kita mulai nanti School of Excellence di Tangerang. Oke, setuju. Ya, setuju Bang ya. Konsepnya kami udah jadi. Oke. Karena waktu itu keburu ada kanjuruhan. Ya. Semua ekskul kan harus bubar. Iya. Nanti Kita bikin di Tangerang. Kita bikin Tangerang Bang ya. Setuju. Luar biasa. Tokoh yang satu ini. Saya mengharapkan beliau selalu sukses Amin. dalam karir beliau. Dan saya berdoa semoga kita memilih beliau menjadi orang nomor 1 di DKI supaya sepak bola di DKI juga bisa berkembang seperti kita lihat yang ada di Tangerang hari ini. Jika pemirsa ingin bertanya, silakan komen dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hassani Corner. All about sport.